Kembali lagi di channel Kega. Hari ini kita mau ibadah online. Hari ini kita mau puji Tuhan, kita mau sembah Tuhan. Dan yang paling penting, kita mau dengerin firman Tuhan. Siapa yang udah semangat? Aku juga udah semangat. Oke? Hari ini kita mau sama-sama puji Tuhan. Hari ini sama-sama mau nyembah Tuhan. Semuanya udah pada rapi pasti, udah pada gosok gigi, udah pada makan. Oke? Ya, sekarang kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh berkumpul di rumah masing-masing. Hari ini kami mau penuh sukacita Tuhan. Hari ini kami mau antusias untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dan biarlah hari ini kami mau fokus saja kepadamu Tuhan. Biar hari-hari kami Tuhan selalu luar biasa bersamamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, ya. Amin. Langsung aja, Kega Warrior, let's go. Anak Indonesia ceria, sehat, kuat, hahaha. Kega Warrior, let's go. Jesus, amin. Semangat ya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesus. Kega Warrior, let's go. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Kega Warrior, let's. Oke, yuk hari ini kita mau sembah Tuhan. Hari ini kita mau fokusin hati kita sama Tuhan. Biar hari ini kita mau sembah Tuhan, kita mau duduk dengan posisi terenak. Jangan tiduran ya, tapi boleh duduk sama mama papa juga. Oke, kita mau sembah bareng. Kita mau sembah Tuhan Yesus sama-sama. Kita mau bilang hanya dekat Allahku. Ya Tuhan. Kita mau bilang hanya dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu
dekat padamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih, Kaulah yang setia. Ya Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami boleh ada Tuhan, kalau hari ini kami boleh menyembah dan memuji-Mu. Dan sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu berbicara di setiap hati kami Tuhan. Biar hari ini kami duduk dengan diam dan kami dapat mengerti apa yang menjadi kerinduan-Mu buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya berkata, amin. Oke, kita mau dengar firman Tuhan, langsung aja. Pagi adik-adik semua. Hari ini kita kembali ketemu di ibadah online. Siapa yang sudah kangen dengan kakak-kakaknya? Kakak-kakak di sini juga kangen dengan adik-adik semua. Ya, sabar aja ya. Satu hari kita akan ketemu lagi. Nah, kita akan belajar firman Tuhan hari ini tentang dekat dengan Tuhan. Apa sih dekat dengan Tuhan? Kalau kakak kasih bahasa yang lebih sederhana, akrab dengan Tuhan. Siapa yang mau dekat atau akrab dengan Tuhan seperti sahabat? Kakak mau? Ya, di dalam Alkitab ada seorang yang begitu dekat sama Tuhan. Bahkan dia bisa bikin puisi, puji-pujian, dan sering memuji Tuhan. Ketika dia sebelum menjadi raja di padang rumput dengan domba-dombanya, dia selalu memuji Tuhan. Dia berseru sama Tuhan pagi-pagi, siang-siang, malam-malam. Ketika dalam kesusahan atau ketika dia senang, dia ingat untuk kepada Tuhan, memuji Tuhan. Dia selalu ingat Tuhan itu gembala dia yang baik. Siapakah dia? Ya, dia adalah Daud, Raja Daud. Dia dipilih Tuhan. Ketika saudara-saudara yang lain dipanggil, ternyata bukan. Tuhan bilang sama Samuel, ini tunggu satu lagi. Ketika Daud datang, ternyata Daud dipilih oleh Tuhan. Kenapa? Karena di hati Daud dekat sama Tuhan. Dia selalu merindukan Tuhan. Ya, Tuhan itu memang gembala kita yang baik adik-adik. Dia gak pernah ninggalin kita sekalipun. Dia adalah gembala yang paling baik. Kepada rumput yang hijau memberi kita makan. Bahkan ketika di lembah yang gelap, tangannya memegang kita. Ya, Daud mengalami Tuhan gembalanya. Dia bikin Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kenapa? Karena dia juga pernah menggembalakan dombanya.
Dia menjaga dombanya dari serangan serigala, singa, beruang. Karena dia pernah ngalamin menjadi gembala, dia pun merasakan Tuhan adalah gembala yang baik buat dia. Dia tidak takut, ada Tuhan. Nah, adik-adik di masa sekarang yang sulit ini, adik-adik gak perlu khawatir dan takut, karena ada Tuhan Yesus bersama kita. Bagi yang percaya, Tuhan Yesus gak jauh, ada di hati kita. Nah, sekarang bagaimana caranya dekat dengan Tuhan? Pertama, kita harus siapkan waktu yang terbaik. Yang paling baik adalah pagi-pagi, misalnya jam 7 atau jam 8 ya. Waktunya harus disiapkan dengan baik supaya nggak kelewat keburu malam ngantuk, lupa doa dan saat teduh, lupa baca firman ya. Jadi harus siapkan waktunya ya. Kalau kakak siapin jam 7 misalnya, kakak doa bangun harus jam 7, nggak nunggu-nunggu lagi. Ngapain tuh pagi-pagi? Kita mempersiapkan waktu untuk mendengar suara Tuhan, gembala kita yang baik ya. Pagi, siang, malam kita bisa cari Tuhan, tapi siapkan waktu yang pertama kali pagi hari ya. Kalau malam baca Alkitab lagi lebih baik lagi, tetapi dimulai hari dengan pagi. Tuhan Yesus juga pernah memberi contoh pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Yesus berdoa. Siapa yang mau cari Tuhan pagi-pagi ya? Enggak malam-malam udah ngantuk baru cari Tuhan ya. Nah, yang kedua, bagaimana sih dekat dengan Tuhan? Kita harus ngobrol dengan Tuhan sepanjang hari ya. Gak cukup cuman pagi hari, pagi, siang, sore, malam kita ngobrol sama Tuhan. Apa sih Kak yang diobrolin? Kita bisa bilang, Tuhan saya senang hari ini ya, Tuhan saya lagi sedih ya. Kita juga bisa memuji Tuhan, menyanyi. Ketika kita memuji Tuhan, kita sedang ngobrol sama Tuhan. Kakak juga setiap hari sering memuji Tuhan, misalnya kasihnya seperti sungai ya. Kakak nyanyi memuji Tuhan karena Tuhan itu dekat, Tuhan itu senang untuk dipuji oleh anak-anaknya ya. Puji-pujian apa? Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Adik-adik sambil main, sambil nyapu bantu mama, adik-adik sambil belajar, adik-adik ingat Tuhan ya. Misalnya susah, Tuhan kok susah ya. Siapa di sini yang mengalami kesulitan belajar dari rumah? Banyak ya. Tapi ingat, kita bisa ngobrol sama Tuhan, kita bisa panggil nama Tuhan supaya dia beri kita hikmat ya, kepandaian. Nah, jadi ngobrol sama Tuhan pagi, siang, sore, malam sepanjang hari ya, sambil memuji Tuhan. Yang ketiga, bagaimana supaya dekat sama Tuhan? Merenungkan firman-Nya sepanjang hari. Contoh ya, firman-Nya ada yang bilang gini, bersukacitalah senantiasa. Jika lagi sedih, adik-adik ucapkan firman ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ketika adik-adik hasil ulangan atau tesnya gak sesuai dengan keinginanmu, tetap mengucap syukur karena Allah itu baik ya. Ingat selalu firman Tuhan. Ketika sakit, firman Tuhan bilang, oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Kita percaya, kita ucapkan, dan kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, menyembuhkan saya dari sakit penyakit perut misalnya ya. Adik-adik kita perkatakan firman Tuhan. Itu cara dekat dengan Tuhan, menyediakan waktu yang terbaik, berbicara dengan Tuhan atau ngobrol dengan Tuhan sepanjang hari, merenungkan firman-Nya ya. Tentunya setelah merenungkan kita harus lakukan ya. Adik-adik tahu gak, ada berkat loh kalau kita dekat sama Tuhan. Yang pertama, kita dapat ketenangan. Kita buka ayatnya, Mazmur 62 ayat 2 ya. Tuhan, di sini bunyi apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ya benar, di dunia ini tidak ada tempat yang aman, tidak ada tempat yang tenang kecuali hanya di dalam Tuhan Yesus ya. Mazmur 62 ayat 2 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Di dunia ini yang bisa menyelamatkan kita hanya nama Yesus. Karena itu percaya
terus berharap sama dia. Yang kedua, ada berkat. Kakak hanya sebutin 2, sebenarnya banyak. Ada berkat yang kedua ketika kita dekat dengan Tuhan. Mazmur 25 ayat 14. Kita baca ya. Nah, di sini dibilang apa? Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Yang kedua, ketika kita dekat sama Tuhan, kita tahu jalannya Tuhan, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Itu yang disebut hikmat Tuhan. Ya, Tuhan memberikan kita arahan. Ketika kita dekat sama Tuhan, kita tahu kita harus ngapain, ya. Kapan kita harus bicara, kapan kita harus menahan diri. Tuhan akan berikan kita hikmat. Ketika kita belajar, kita bisa mengingat apa yang kita pelajari. Ketika kita dalam kesulitan, Tuhan menunjukkan jalan-jalannya. Karena orang yang dekat sama Tuhan, dia bisa dengar suara Tuhan. Ya, Daud itu adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Ketika dia sedang berperang, dia selalu tanya Tuhan dulu, Tuhan, saya harus maju atau enggak? Kalau Tuhan bilang maju, dia maju, dia nggak takut. Tapi satu kali dia bertanya lagi sama Tuhan, Tuhan, saya maju gak serang bangsa ini? Tuhan bilang, jangan, kamu mundur, bikin lingkaran, menyerang dari belakang. Jadi Tuhan yang memberikan strategi perang sama Daud, dan dia selalu menang. Kenapa? Karena dia peka, dia bisa dengar pimpinan Tuhan. Kenapa? Karena hatinya dekat sama Tuhan. Ketika adik-adik dekat sama Tuhan, kamu bisa tahu apa kesukaan Tuhan, apa yang dia sukai, apa yang Tuhan gak suka. Ketika teman-teman, adik-adik semua dekat sama Tuhan, hatimu akan selalu berbicara ketika itu dosa atau ketika itu baik. Ya, mari adik-adik, di masa yang sekarang ini begitu sulit buat papa mama kalian juga, ya, kita mau belajar mengucap syukur atas makanan, kesehatan, keluarga. Kita mau belajar memuji Tuhan selalu ketika pagi hari, siang hari, malam hari. Karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia gembala kita yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Kau gembala kami yang baik. Kau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, tuntunlah kami di jalan-jalan-Jalan-Mu. Kami mau lebih lagi dekat dengan-Mu, mendengar suara-Mu. Kami mau Tuhan terus bercerita tentang kebaikan-Mu kepada orang-orang yang belum mengenal-Mu. Bahwa Engkau Yesus yang sudah mati buat dosa-dosa kami. Engkau yang sudah memberi keselamatan. Kami mau Tuhan menjadi saksi Kristus di rumah dan di mana kami ada saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Mari adik-adik, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihimu, cinta kasih dari Tuhan Yesus yang sudah mati buat dosa-dosamu, dan penyertaan dari Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa selalu dekat sama Tuhan, supaya kita setiap hari dipimpin oleh Tuhan. Okay, Gabriel, let's go.